Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini kita senantiasa istiqamah dan kita bersyukur kepada Allah untuk atas segala rahmat, hidayah serta karunia dari Allah sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita istiqamah untuk senantiasa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Ummu Salamah. Beliau bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, mengapa salah satu doa yang selalu sering salah satunya yang dibacakan oleh engkau adalah doa ini?" Ini salah satu doa yang sering dibaca oleh Rasul. "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Mengapa salah satu doa yang sering engkau baca itu doa itu? Kenapa? Kata Ummu Salamah. Ya, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di dalam agamamu. Kenapa salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah itu salah satunya adalah memohon kepada Allah agar hatinya itu diteguhkan dalam agama Islam. Ya. Lalu Nabi menjawab, "Wahai Ummu Salamah," kata Nabi, "tidak ada seorang manusia pun melainkan hatinya dalam kekuasaan Allah. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah, pasti Allah akan meneguhkan hatinya dalam keimanan kepada Allah. Tetapi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, Allah juga kuasa memalingkannya." Ya, makanya salah satu doa ya, dalam Al-Qur'an supaya kita senantiasa condong istiqomah dalam agama Allah dalam surah Ali Imran ayat 8. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini sering dibaca doanya oleh kita sendiri ataupun seringkali oleh imam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa salah satunya supaya kita cenderung ke dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Ya, setelah atau sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Ya. Hadirin dirahmati Allah. Kalau kita melihat hadis tadi, ya, bahwa kenapa salah satu doa itu supaya kita istiqamah, supaya kita condong ke dalam kebaikan. Karena sesungguhnya bahwa iman itu nggak ada jaminan, ya, bahwa semestinya kita ini khawatir dengan keimanan kita. Karena apa? Tidak menjamin bahwa nanti di akhir hayat kita dalam keimanan kepada Allah. Ada orang yang awalnya ibadahnya rajin, kadang-kadang di akhir hayatnya jauh dari rajin beribadah. Ada orang yang awalnya rajin bersedekah, ada kegiatan apapun sedekahnya rajin, nggak pernah ketinggalan. Di akhir hayatnya ujug-ujug ya berkurang. Ada orang yang awalnya senang menutup aurat ditutup rapat,
ya, auratnya tidak ditunjukkan kepada orang lain. Kita sering menemukan di akhir-akhir orang dengan bangganya membuka auratnya terbuka. Kenapa demikian? Karena memang tidak istiqamah. Karena apa? Karena itu kita harus istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana dan seterusnya. Usahakan ini salah satu doa yang sebaiknya juga kita amalkan di samping tentu doa-doa yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, hadirin dirahmati Allah, sering kita merasakan kondisi yang tidak semangat dalam beribadah. Ya. Jadi kadang-kadang ya kita ada semangatnya, ada lesunya. Ada kalanya kita baca Al-Quran itu rajinnya luar biasa. Pas Ramadan kita baca Al-Quran itu kayaknya rajinnya luar biasa. Ya, tapi setelah Ramadan ada lesunya. Tapi memang kata Nabi ini menarik nih, ada sebuah hadis yang menarik kata Nabi. Inna likulli amalin syirrah. Kata Nabi, segala sesuatu itu ada masa semangatnya. Ada syirrahnya. Jadi kata Nabi, segala sesuatu termasuk ibadah itu ada syirrahnya. Baca Quran ada syirrahnya. Ya. Ramadan syirrahnya naik. Yang lain khatam Quran, kayaknya keinginan menghatam Qurannya juga jadi keinginannya lebih syirrah, kata Nabi. Semangat. Yang membentuk semangat bisa jadi lingkungan. Kalau di lingkungan kita banyak baca Quran, akan mungkin termotivasi. Lingkungan kita banyak yang bersedekah, kita termotivasi. Dan kata Nabi, walikulli syirratin fatrah. Dan setiap masa semangat akan ada lesunya. Kata Nabi, ada masa di mana kadang-kadang itu akan timbul lesu juga. Ya, sesudah Ramadan lesunya akan timbul. Ya. Kalau ada di masjid ada kegiatan tahajud bersama, semangat tahajudnya nggak ada, hilang lagi. Ya. Kalau di masa Maulid dan sebagainya kita mengingat sunnah tentang kelahiran Nabi, ya, tentang tarikh Nabi, kita semangat ingin mempelajari, setelah itu fatrah lagi. Makanya kata Nabi, salah satu kuncinya supaya tidak ada melemah, tidak ada lesu. Faman kanat sirratuhu ila sunnati faqad aflaha. Kata Nabi, barang siapa yang lesunya tetap berpegangan teguh kepada sunnahku, kata Nabi, faqad aflaha, maka beruntung. Jadi kalau kita lagi lesu, kata Nabi, jangan sampai ninggalin sama sekali. Misalkan kita udah biasa baca Quran, malesnya luar biasa, ya, fatrah, males banget. Kata Nabi, jangan ninggalin sama sekali, minimal sedikit atau dekat. Minimal sedikit atau dekat. Karena apa kata Nabi, faqad aflah, yang demikian itu beruntung. Jadi kalau kita udah biasa baca Quran nih, biasa banyak, lesunya luar biasa fatrah. Minimal lah baca sedikit, jangan ninggalin sama sekali, walaupun hanya sedikit banget. Itu kata Nabi, kalau orang bisa tetap dalam sunnahnya, maka itulah dia mendapatkan faqad aflah. Jadi kalau kita biasa tahajud, ninggalin sama sekali, jangan. Kalau lagi malas-malasnya, ya dikerjain walaupun jarang. Biasa tiap hari ya minimal seminggu sekali, ya minimal 2 minggu sekali. Jangan sama sekali, kata Nabi. Dan kata Nabi, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halaka. Dan barang siapa, kata Nabi, kalau udah fatrah, udah lemah, udah lesu, malas, terus ninggalin sama sekali, kata Nabi, maka dia rugi. Ya. Jadi kalau misalkan termasuk ibadah-ibadah yang lain, ya. Kalau di masjid biasa kita, kalau laki-laki itu kalau Jumat itu bawa infak masjid. Kalau lagi kita seneng, infaknya masukin ke kotak amal masjid banyak. Tapi kalau lagi lesu fatrah, hitung-hitungannya banyak ya. Hitung-hitungan cicilan banyak, hitung-hitungan biaya pendidikan. Jangan tinggalin sama sekali.
walaupun mungkin nominalnya jadi berkurang sedikit. Karena kata Nabi faqad halaka. Ya, kalau pagi kita biasakan bawa beras 1 gelas biasa tiap ahad, ya tetap jangan ditinggalin walaupun bisa jadi ukurannya dikurangi atau ya minimal diselang-seling 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali atau jadi sebulan sekali dikurangin, jangan sampai meninggalkan. Karena apa? Kata Nabi faqad halaka. Ya, ada sebuah hadis ini sahih, ini luar biasa, hadisnya dari Imam Bukhari. Kata Nabi, saddidu wa qaribu. Beristiqomahlah. Kalau tidak mampu yang ideal, kata Nabi, minimal dekatilah yang ideal. Kalau kita tidak mampu beribadah yang ideal itu ibadah itu yang maksimal. Kalau hitungan rokaat ya yang sempurna ya, misalkan tarawih ya sesuai dengan di masjid. Tarawihnya mengikuti di masjid sudah plus witir. Kalau tidak mampu yang ideal, kata Nabi waqaribu, minimal dekat aja, minimal tarawih lah walaupun 2 rakaat. Ini hadisnya sahih. Istiqamah, baca Quran tidak mampu 1 halaman, kalau Ramadan 1 halaman, ya minimal 1 baris. Gak mampu setiap hari ya seminggu sekali sempatkan minimal. Tapi jangan tinggalkan sama sekali, karena kata Nabi istiqamah. Saddidu wa qaribu. Kalau kita tidak mampu yang ideal, minimal kita mendekati yang ideal. Ibadah apapun. Jadi yang sudah kita niatkan, ibadah apapun yang sudah biasa kita lakukan, kata Nabi, jangan sampai kita tinggalkan. Minimal kita mendekati atau minimal kita melakukan dengan jumlah yang sedikit. Karena yang terbaik ibadah itu istiqamah. Ya, konsisten. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan dari kajian hadis pada pagi hari ini bahwa kata Nabi bahwa sebaiknya kita senantiasa berdoa kepada Allah, untuk senantiasa memohon kepada Allah agar hati kita dicondongkan ya kepada Allah, jangan dicondongkan kepada kesesatan. Kita memohon kepada Allah untuk senantiasa memohon petunjuk dari Allah hati kita agar tidak dibulak-balikan ke dalam kecondong kepada kesesatan. Kita memohon kepada Allah hati kita senantiasa dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mana hati kita, kata Nabi, sesekali ibadah kita itu dalam keadaan semangat atau syirrah. Tetapi kata Nabi, sesekali ibadah kita juga dalam keadaan fatrah, lesu. Dalam keadaan lesu itu kata Nabi, yang terbaik buat kita adalah tetap kita melaksanakan sunnah Nabi walaupun sedikit. Karena orang yang demikian itu kata Nabi adalah faqad. Ya. Aflah, karena orang yang demikian itu adalah orang yang beruntung. Jangan sampai kita termasuk orang yang rugi, yang meninggalkan sama sekali, yaitu faqad halaka. Mudah-mudahan ya tadi ditutup dengan hadis Nabi dari Imam Al-Bukhari, saddidu wa qaribu, dan kita diminta untuk beristiqamah ya, minimal kita mendekati kepada hal-hal sunnah Nabi yang ideal. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.